ada orang ya bangsa itu, pokoknya saya sudah bilang orang Cina yang masuk Islam itu siap. Orang Kristen yang masuk Islam itu pasti kena malapetaka di dalam hidupnya. Dan nggak bisa menghindar dari itu. Nah, kita tonton dulu video dia yang kocak. Kocak sekali. Pasti disengaja. Simbol Islam yang paling kuat siapa? Simbol Islam yang paling kuat adalah Nabi Muhammad. Nggak mungkin orang Muslim itu nggak hormat pada Nabi Muhammad. Agamanya dihina, dia bilang nggak, ini bukan penistaan agama. Dan yang kemudian nabinya kemudian dikatakan jelek, ini bukan penistaan agama. Nabi Muhammad loh yang kemudian diomongin. Dan asal orang-orang tahu Nabi Muhammad dibandingkan dengan bapak saya, ibu saya, istri saya, anak saya, bahkan nyawa saya sendiri, itu nyawa kita masih terlalu murah untuk itu. Harusnya orang-orang ngerti narasi untuk menghinakan agama, narasi untuk mengecilkan agama, mengolok-olok agama. Wow, sadis ya rupanya Saifuddin mengomentari Felix Xiao ya untuk kesekian kalinya. Bahkan di narasi awalnya Saifuddin mengatakan orang Cina yang masuk RT 6 ini katanya sial ya. Ya orang sama juga katanya orang Kristen juga masuk RT 6 ini juga akan kena musibah, masalah dan lain sebagainya. Lalu dia putarkan video Felix Xiao yang menurut saya apakah memang ini sudah ajaran Islam atau tidak saya nggak paham. Dia mengatakan bahwa nyawa orang tuanya itu ya tidak ada apa-apanya ya dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Ya artinya lebih berharga Nabi Muhammad daripada orang tuanya. Bahkan nyawa Felix Xiao pun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Pertanyaan saya kepada Felix Xiao, Anda lahir di dunia ini karena siapa? Anda lahir di dunia ini ya karena Tuhan telah memakai ayah dan ibumu. Kalau ayah dan ibumu tidak menikah, kamu tidak akan lahir, Felix Xiao. Bagaimana mungkin Anda mengatakan lebih berharga ya nabi ya daripada orang tuamu? Bagaimana mungkin Anda mengenal si nabi itu kalau orang tuamu tidak melahirkanmu? Ya, makanya di dalam kekristenan itu kami tidak boleh menjadikan nabi itu melebihi Tuhan. Tidak boleh. Di dalam hidup kami yang paling berharga itu adalah Tuhan. Yesus Kristus yang telah mati untuk menyelesaikan dosa-dosa kami. Kenapa? Karena Tuhan itu pemilik nyawa hidup kami. Pemilik nyawa orang tua kami. Pemilik nyawa siapapun. Makanya Tuhan itu lebih berharga dari nabi manapun. Tuhan itu lebih berharga dari nyawa kami. Ini bukan berarti bahwa kami harus bom bunuh diri untuk membela Tuhan kami. Enggak. Justru ya yang diajarkan oleh Tuhan kami harus hidup benar supaya orang melihat, mengenal siapa Tuhan kami. Jadi pernyataan Felix Xiao di TV seberang ini yang membuat Saifuddin sepertinya begitu geram dan marah. Dan kita lihat apa komentar Saifuddin Ibrahim atas pernyataan dari Felix Xiao ini, sobat. Narasi kamu itu yang kebalik, Felix. Masa nyawa bapaknya, nyawa anaknya, nyawa istrinya, bahkan nyawa dia tidak ada apa-apanya dibandingkan Bang Mamat. Inilah model otak kebalik. Inilah cara logika nyungsep. Masa ngomong menghina ayah ibunya hanya gara-gara Bang Mamat yang sudah hidup 1400 tahun yang lalu, onta yang dijubahin, nama di atas nama katanya. Oh, Mamat itu adalah contoh teladan yang bagus. Begitu mulianya, begitu agungnya. Agung apaan? Agung bagaimana itu?
pedofil. Pedofil. Felix, kalau kamu punya anak perempuan umur 6 tahun, saya kawinin, saya lamar, kamu kasih nggak Felix? Kalau kamu punya nama bahwa nama Nabi kamu lebih mulia daripada dirimu sendiri, ayo coba kasih anakmu perempuan saya lamar. Sehat nggak akalmu? Istrimu itu benar nggak, Felix? Kalau benar kamu itu menghormati nyawamu sendiri gitu. Bagaimana otak kebalik kayak begitu, Felix? Nggak bisa dipercaya yang begitu. Jangan kamu bawa pemikiran semacam itu, lalu membenarkan keyakinanmu. Kamu ini bukan Habib, bukan siapa. Jelas pedofil kok. Sejarah sudah membuktikan. Supaya satu mahram dengan saya. Boleh nggak saya nyusu sama istri kamu? Saya nyusu aja sama istri kamu. Karena itu perintah Bang Maman. Menyusui orang dewasa. Dalam hadis Sahih Bukhari maupun Muslim. Boleh menyusui orang dewasa. Boleh nggak saya nyusu sama istri kamu supaya kita satu mahram? Wah, nggak boleh. Wah, itu kan bapak kan sudah kafir. Nggak boleh nyusu sama istri saya yang muslim. Pakai jilbab lagi. Bagaimana? Ada Nabi mengajarkan nyusui orang dewasa kayak begitu. Felix. Atau gini saja sama kakek-kakek tetangga sebelah rumah. Supaya satu susuan dengan istri kamu, kamu jadi mahramnya. Kamu jadi saudara dengan tetangga itu yang nyusu sama istri kamu. Muliakah ajaran semacam itu? Atau mulia ke kitab suci yang kamu katakan itu? Wow ya. Panas ya. Saya aja dengarnya kaget gitu loh. Ada katanya disuruh untuk menyusui orang dewasa. Ya rupanya Saifuddin sih sebenarnya berbicara ada ininya ya. Ada dalil yang dia sampaikan tadi. Dan dia bertanya apakah mulia seperti itu. Ya entahlah kawan-kawan ya. Saya sebenarnya dapat video ini dari Saifuddin Ibrahim, tapi saya mencari video ini atas dasar sebuah artikel yang menayangkan hal yang sama, ya, menayangkan hal yang sama tentang pernyataan Saifuddin Ibrahim. Sebentar saya akan tunjukkan berita tersebut supaya apa yang saya sampaikan ini bukan berdasarkan asumsi atau kemauan saya sendiri, tetapi ini sudah banyak di-post dan saya melihat ini perlu untuk kita renungkan bersama gitu loh. Untuk kita mikir ya pernyataan dari Saifuddin Ibrahim ini. Kalau pernyataan beliau ini ada dalilnya, ya mungkin ini bisa dibahas ya dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau memang dalil ini nggak ada pernyataan Saifuddin nggak ada dalilnya, ya kita anggaplah Saifuddin ini kurang waras. Tapi kalau ada dalilnya, berarti dia tidak sembarang bicara begitu. Ya, saya akan tunjukkan kepada kita semua. Untuk full videonya, saudara cari aja channelnya Saifuddin ya, karena videonya panjang sekali. Saya akhiri di sini video dari Pak Saifuddin. Dan Sobat Waras, saya akan tunjukkan informasinya. Sebelumnya, Sobat Waras,
bantu terus ya, dukung pelayanan kami di pembangunan rumah ibadah kami di pedesaan. Dan puji Tuhan ya, hari ini sudah sorry saya ini dulu ya, tadi sudah ada tiang ya, sudah menaikkan tiang beton ya. Mudah-mudahan ini ya, tiang betonnya sudah proses ya, sudah dinaikkan tadi. Ini prosesnya ini panjang sekali videonya ini ya. Jadi sudah ada 2 tiang yang sudah naik ya. Jadi ini masih manual ya, karena memang kita nggak ada alat berat, jadi harus banyak orang dipakai untuk kasih berdiri tiang beton pembangunan rumah ibadah ini ya. Ini progresnya ya, ini progresnya seperti akhirnya berdiri ya tadi ya. Secara pelan-pelan akhirnya berdiri ya. Deg-degan juga ya, karena tiangnya tinggi banget ini ya. Ya, jadi sudah berdiri tiangnya ya, jadi sudah 2 tiang yang berdiri ya. Saya akan tunjukkan ya, ini tiang yang kedua. Itulah ya cara di kampung, nggak ada alat berat soalnya, jadi harus pakai tenaga manusia dan pakai akal waras. Jadi udah 2 tiangnya ya. Oh, nggak ke video tadi ya tiangnya nih ya. Ada ya tiang yang sudah berdiri. Oh ya, nggak ke video ya. Udah 2 ini ya. Ini tiang yang sudah berdiri ya. Ini tiang pertama yang sudah berdiri. Ini tiang kedua yang akan diberdirikan. Ya, Sobat Waras, bantu terus dukung ya pembangunan ibadah kami lewat yayasan, dan nomor rekeningnya ada di layar kaca Sobat Waras yang tadi atau di deskripsi video. Lalu yang terkait video Saifuddin Ibrahim tadi, ini beritanya kawan-kawan ya. Jadi ini sudah viral, sudah dimuat sejak tadi ya, hari ini ya. Oh ini kemarin ya. Kemarin dimuat oleh Makassar Terkini, sebut Nabi Muhammad pedofil. Wah. Pendeta Saifuddin, sejarah sudah membuktikan. Jadi Saifuddin mengklaim dia berbicara karena sejarah membuktikan. Dan juga ada hadis tadi yang dia ucapkan dalam video itu. Ini Makassar Terkini 12 Juli 2022. Jadi berita ini sudah banyak diangkat ya. Lalu saya mengangkatnya lagi kembali untuk menjadi perenungan ya, pemikiran buat kita, apakah benar seperti itu kawan-kawannya. Kalau memang Saifuddin ini berbicara berdasarkan asumsi ya, ini bisa disebut penistaan. Tapi kalau berbicara berdasarkan data, apakah itu masih bisa disebut dengan penistaan? Ya, ini ya, terkini.id Jakarta, Pendeta Saifuddin Ibrahim kembali berulah. Dirinya menyampaikan pernyataan kontroversial tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, walaupun tadi Saifuddin tidak menyebutkan nama Muhammad Nabi SAW ya, cuman dia mengatakan tadi Muhammad ya. Apakah Muhammad ini ditujukan kepada Nabi Muhammad? Ya, itu hanya Saifuddin yang tahu ya. Saifuddin Ibrahim menyebut bahwa Nabi Muhammad pedofil ya. Bahkan untuk meyakinkan pendapatnya, dirinya menyebut pernyataan itu sudah dibuktikan sejarah. Tak hanya itu, bahkan dirinya menyebut Nabi Muhammad membolehkan seseorang menyusui orang dewasa. Dirinya menyampaikan itu dengan yakin ya. Bahkan ada dalilnya tadi ya kawan-kawan ya. Hadis Bukhari apa tadi yang dia sampaikan. Mulanya Saifuddin Ibrahim memperlihatkan video Ustadz Felix Xiao yang sedang menyampaikan ya pendapatnya di salah satu acara stasiun televisi beberapa waktu lalu. Dalam video itu, Felix Xiao membahas soal rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan menurutnya nyawa orang tua serta nyawa dirinya sendiri tidak lebih berharga dari Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi pertanyaan saya, Nabi Muhammad ini Nabi atau Tuhan sih? Ya, kalau dia Nabi ya sebenarnya kan dia manusia biasa saja gitu loh. Ya, kalau Nabi Muhammad ini adalah Tuhan ya, kita harus harus mengungkapkan hal yang sama, bahwa nyawa saya tidak lebih berharga daripada nyawa saya bukan apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan. Karena apa? Tuhanlah yang memberi saya nyawa, memberi saya hidup. Tapi kalau Nabi tidak memberi kita nyawa dan hidup loh.
Tuhan yang memberi nyawa dan hidup. Jadi nyawa saya dengan Nabi ya sebenarnya sama saja, sama-sama manusia. Bedanya dia dipilih menjadi Nabi. Ya, begitu kira-kira ya. Makanya di dalam Bible Alkitab tidak ada perintah untuk menjadikan Nabi itu apa ya, disembah seperti Tuhan. Tidak ya. Bahkan di dalam Alkitab Tuhan pun membuka kedok para nabi. Misalnya Elia yang begitu takut ya ketika dia berhadapan dengan Isabel contohnya. Itu ketakutan daripada Elia. Lalu Raja Daud ya. Raja Daud itu juga seorang raja yang sangat luar biasa dipilih Tuhan. Tapi Tuhan membuka kedok ketika dia meniduri ya istri dari Uria, yang akhirnya itu berujung kepada pembunuhan, dan akhirnya Daud ditegur oleh Tuhan dan seterusnya. Jadi kedok-kedok kejahatan mereka dibuka oleh Tuhan. Artinya apa? Nabi ini tidak perlu disanjung disembah. Cukuplah kita menghargai, menghormati mereka, tapi tidak perlu mereka itu dijadikan Tuhan gitu loh, disembah-sembah lalu disakralkan, ya kan? Nggak boleh. Ya, kemudian ya, Pendeta Saifuddin Ibrahim menantang pernyataan Ustadz Felix Yao. Dirinya menilai pemikiran sang Ustadz itu salah. Bukan hanya menilai pemikiran yang salah, ya, pertanyaannya justru ya merembet kepada sebuah hujatan. Dirinya menyebut Nabi Muhammad pedofil. Ya, apakah ini penghujatan? Ya entahlah ya kawan-kawan ya. Tapi menurut Saifuddin sejarah sudah membuktikan. Ya kita tunggulah bukti apa sebenarnya ini. Ya, ini kan pedofil kan ini cuma sebuah istilah ya. Sebuah istilah yang ditujukan kepada orang-orang yang apa ya, melakukan yang doyan kepada anak-anak. Itu bisa disebut pedofil. Seperti oknum-oknum ustadz yang suka mencabuli anak-anak di bawah umur di pondok pesantren, itu bisa disebut pedofil. Ya artinya doyan sama anak-anak lah begitu. Pertanyaan saya, apakah yang dikatakan oleh Saifuddin Mamat katanya ya, apakah Mamat ini doyan anak-anak? Ya kita pun kata Saifuddin sejarah sudah membuktikan. Begitu kawan-kawan ya. Ya, video itu disampaikan Pendeta Saifuddin melalui channel YouTube pribadinya dengan judul nama yang membawa sial di dunia adalah M. Waduh, sangar juga nih ya. Saya sih tidak setuju ya, karena banyak nama M. Ada Markus ya, ada Matius ya. Janganlah begitu Pak Saifuddin. Saya koreksi Anda dalam hal ini ya. Ya, sebagaimana dilansir pada Senin 11 Juli 2022. Oh, ya, Mamat. Ya, jadi Saifuddin hanya menyebut Mamat, tapi ditafsirkan oleh penulis ini sebagai Muhammad. Itu adalah contoh teladan yang bagus. Begitu mulianya, begitu agungnya. Agung apaan? Agung bagaimana? Pedofil, ujar Saifuddin Ibrahim. Bagaimana otak kebalik kayak gitu, Felix? Gak bisa dipercaya yang kayak gitu. Jangan kamu bawa pemikiran semacam itu lalu membenarkan keyakinanmu. Kamu ini bukan Habib, bukan siapa. Jelas pedofil kok. Sejarah sudah membuktikan. Lanjutnya. Ya, supaya satu mahram dengan saya, boleh nggak saya nyusu sama istri kamu? Karena itu perintah Bang Mamat. Lalu ditafsirkan sebagai Muhammad. Dalam kurung ya, menyusui orang dewasa. Ujarnya menandaskan. Ya, dan kita lihat dalam video tadi ada sebuah hadis ya yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim ya. Ya, lalu komentar netizen ya, kadrun ya, harus biasakan diri bisa terima penistaan, jangan cuma mau menista. Ya, Tuhan gak suka. Fakta ya. Oh, ada yang bilang pendeta anjing biadab yang pedofil itu di gereja kau ya. Lagi-lagi ya. Oke, lebih bijak. Tak usah maki dan hujat seperti begitu kah ajaranmu? Ya, engkau berperilaku lebih baik, cari tahu di kitabmu adakah demikian yang dituduhkan itu. Ya, saya setuju ya. Sebenarnya kalau ada yang menuduh Yesus itu menikah, ya kita kembali ke Alkitab.
Tetapi sayangnya Alkitab tidak menyatakan Yesus menikah seperti yang dituduhkan oleh Nandar. Ya, ketika Saifuddin mengatakan bahwa di seberang itu ada yang pedofil, cari ya di kitabmu, di apapun gitu, ada nggak gitu. Kalau ada ya nggak usah marah, kalau nggak ada ya Anda berhak untuk klarifikasi atau marah, terserahlah ya. Ya, kenyataan kok Drun. Nah, hati-hati bahwa pendeta yang kau hina kekasih Allah, pemilik semesta alam raya ini, jika beliau marah maka kau akan celaka. Orang ini bisa celaka dunia dan akhirat. Darah orang ini halal ya. Daripada marah-marah nggak jelas, sebaiknya periksa kebenaran perkataan Saifuddin. Yang menganggap ini hoax, yang menganggap ini fitnah, yang menganggap ini penistaan, silakan buka channel YouTube Christian Prince. Semua akan terjawab. Dalam memberikan jawabannya pun dengan dalil-dalil yang ada dan tertulis dalam kitab suci Al-Quran ataupun hadis. Jadi nggak usah marah atau baper. Ya, itulah ragam komentar netizen pro dan kontra. Ya, silakan Anda sendiri memikirkan apakah pernyataan Saifuddin ini ada dalil atau tidak. Kalau ada dalil, ya silakan Anda berpikir. Kalau tidak ada dalil, ya silakan Anda klarifikasi. Sesimpel itu, ya sesimpel itu. Nggak usah marah-marah, nggak usah kejang-kejang dan jungkir balik. Ya, oke, salam waras dan bye-bye.